Kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat Tuhan GKRI Roh Hidup dapat berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian-pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi akan kami mengerti, memahami, bahkan firman itu tersimpan di dalam hati kami dan membawa kami ke arah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dalam nama-Mu dipuji, ditinggikan di dalamnya. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kita bisa berkumpul kembali di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita di dalam membaca firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-38. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-38. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, silakan Bapak Ibu menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing atau di dalam HP-nya masing-masing, asalkan tidak melihat aplikasi lain selain aplikasi Alkitab ya. Saya akan membacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Begini firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian jauh pembacaan kita hari ini Bapak Ibu. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu
di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu saudara-saudariku, hari ini tidak terasa kita sudah berada di Advent yang ketiga, di dalam menyambut atau mengingat atau memperingati tentang kelahiran Kristus 2023 tahun yang lalu. Hari ini kita mengingat bagaimana masa-masa penantian tentang kelahiran Kristus itu atau juru selamat itu di dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang yang berdosa. Hari ini Bapak Ibu kita mengingat bagaimana proses atau bagaimana awal mula Kristus itu atau juru selamat itu datang ke dunia. Melalui pembacaan kita hari ini di dalam Lukas yang sudah kita baca, kita melihat bagaimana proses awal, bagaimana inkarnasi Kristus itu menjelma menjadi manusia melalui seorang perempuan yang kudus dan suci adanya. Maka dengan itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar satu tema, yaitu jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah suatu perkataan atau respon dari Maria ketika malaikat Gabriel menyampaikan suatu berita sukacita atau menyampaikan suatu pesan dari Allah diberikan kepada Maria dengan menjelaskan berbagai macam hal kepada Maria, dan Maria merespon atau menjawab dengan mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana malaikat Gabriel atau malaikat yang disuruh Allah untuk datang atau menjumpai seorang yang bernama Maria. Seorang yang bernama Maria yang sudah berstatus, sudah tunangan dengan seorang Yusuf. Namun mereka dikatakan Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Matius bahwa status mereka hanya sekedar bertunangan, belum satu rumah atau belum dikatakan sudah bersama. Sekalipun status mereka sudah dikatakan sebagai suami istri. Nah, di dalam hal ini dikatakan pada bulan yang ke-6. Di dalam bulan yang ke-6 ini artinya bahwa di dalam bulan setelah malaikat Gabriel menjumpai seorang imam yang bernama Zakaria di Bait Allah. Dan ketika saat itu Zakaria bertemu dengan malaikat Gabriel ini, dan istrinya yang mandul yang bernama Elizabeth mengandung, dan 6 bulan istri atau Elizabeth ini telah mengandung, lalu malaikat yang sama pergi menjumpai Maria tunangan Yusuf. Nah, di saat dijumpai Bapak Ibu, malaikat Gabriel ini menyampaikan berita yang akan diterima oleh Maria ini. Berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel adalah bahwa Maria akan mengandung. Maria akan dikaruniai Allah atau dibelas kasihan oleh Allah, diberikan satu kepercayaan tugas oleh Allah untuk mengandung bayi Yesus. Itulah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tetapi ketika malaikat Gabriel menyampaikan pesan ini kepada Maria, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-34 atau 33, di sana Maria terkejut saat itu. Maria terkejut karena dia tidak tahu
bahwa dirinya dijumpai seorang malaikat Tuhan. Apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Bapak Ibu, yaitu tentang bahwa Maria akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamai Yesus. Dan dia akan menjadi raja atau melanjutkan tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja untuk selama. Tentu dengan hal itu pesan yang disampaikan bagi Maria ini adalah bukan pesan yang biasa-biasa. Tentu mendengar hal itu bahwa akan mengandung, tentu ada sesuatu hal di dalam diri Maria yang tidak bisa menerima ketika dia nanti. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa tradisi dan hukum yang berlaku di dalam agama Yahudi atau masa sosial saat itu adalah ketika seorang perempuan yang masih suci atau yang masih perawan, Bapak Ibu, ketika kedapatan hamil di luar nikah adalah ada hukum yang berlaku baginya. Hukum yang berlaku adalah dihukum mati, dilempar batu. Ya, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 22 ayat 23, hukum yang berlaku bagi Yahudi ketika ada orang yang hamil di luar nikah adalah hukumnya adalah ini. Sehingga ketika Maria mendengarkan hal ini, dia agak memberontak, dia agak meragukan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-34, di sana dikatakan di dalam ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria saat itu tidak bisa menerima kalau dia bisa mengandung dan dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Mengapa Bapak Ibu? Karena di dalam sejarah, di dalam Alkitab atau di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, tidak ada sejarah seorang perempuan bisa melahirkan tanpa suami. Seorang perempuan yang masih perawan bisa melahirkan tanpa suami. Sehingga dia mungkin ragu, bagaimana mungkin itu bisa terjadi di dalam dirinya. Itu perkataan Maria yang pertama. Dia meragukan. Bahkan juga dia mungkin berpikir bahwa hal itu tidak mungkin terjadi di dalam hidupnya. Berbeda dengan Zakaria, ketika malaikat Gabriel mendatangi Zakaria di dalam bait suci saat itu dan menyampaikan berita bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Tetapi Zakaria saat itu meragukan Tuhan, sehingga akibat keraguannya kalau kita membaca di perikop sebelumnya Bapak Ibu adalah dia dijadikan bisu oleh malaikat. Karena kenapa? Ada hukuman, ada konsekuensi ketika Zakaria meragukan Tuhan atau meragukan pesan dari Allah. Karena di dalam sejarah, di dalam hukum Taurat atau di dalam kitab para nabi ada Tuhan pernah lakukan bahwa orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah mandul akan memiliki anak. Siapa? Abraham dan Sarai. Sehingga ketika Zakaria ragu, maka Allah memberikan satu penghukuman. Berbeda dengan Maria, ketika Maria menyadari bahwa tidak mungkin terjadi bagi seorang perawan atau bagi perempuan yang suci bisa mengandung, dan malaikat atau Allah tidak memberikan konsekuensi bagi dia. Karena di dalam sejarah, di dalam Alkitab
tidak ada seorang perempuan yang sudah mengalami seperti itu. Hanya Bapak Ibu, memang sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa seorang perempuan atau seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama atau Immanuel di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Hal itu sudah dinubuatkan, tetapi belum pernah terjadi. Barulah terjadi di dalam ketika malaikat Tuhan yang bernama Gabriel, ketika Maria ragu tentang hal itu, malaikat Gabriel meyakinkan Maria. Kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-35, di sana malaikat Gabriel meyakinkan Maria bahwa sekalipun tidak ditemukan di dalam sejarah, sekalipun tidak ditemukan di dalam Alkitab atau di dalam firman, malaikat Gabriel meyakinkan dia bahwa hal itu terjadi di dalam diri Maria. Di dalam ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut Mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Ketika malaikat Tuhan telah meyakinkan Maria bahwa dia akan mengandung, lalu respon Maria di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, jadilah padaku menurut perkataan. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Maria begitu merespon dengan berkata, jadilah padaku menurut perkataan? Kalau tadi saya mengatakan bahwa resiko yang dialami oleh Maria bukan hanya sekedar resiko biasa, ketika dia menganggap, merespon bahwa hal itu terjadi di dalam dirinya, dia mengandung atau hamil tanpa suami. Ingat tadi bahwa tradisi yang ada di dalam Yahudi saat itu adalah orang yang hamil di luar nikah akan dihukum mati dan dilempar batu. Di dalam Ulangan tadi pasal 22 ayat 23. Tapi mengapa Maria begitu berani menerima ketika malaikat Gabriel meyakinkan dia bahwa hal ini terjadi? Roh Kudus akan turun atas dan menaungi engkau. Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Tentu secara manusia bukan hanya hukuman mati yang dialami oleh Maria, tentu juga di dalam keluarga. Ketika keluarga Maria mengetahui bahwa dia hamil, pasti akan dikucilkan, pasti akan dibuang oleh keluarga, karena tradisi masih ketat saat itu, Bapak. Bahkan risiko lain yang ditanggung oleh Maria ketika dia mengandung, orang yang dia sayangi atau tunangannya akan meninggalkan dia. Dan itu pun terjadi kalau kita membaca di dalam Matius, Bapak. Ketika Maria ketahuan atau ditahu oleh Yusuf telah mengandung, sebelum Yusuf diberikan pemahaman oleh malaikat Allah atau Allah di dalam mimpi Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf ketika dia tahu bahwa Maria telah mengandung? Yusuf berpikir bahwa Maria telah menjadi perempuan yang tidak senonoh, dan Yusuf secara diam-diam dia mau menceraikan Maria. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1. Sebelum malaikat Tuhan atau Allah memberikan pemahaman kepada Yusuf, itu resiko yang ditanggung oleh Maria. Bukan Maria yang ada di sini ya, karena itu Maria yang dulu. Ya, itu yang ditanggung. Bukan hanya resiko
nanti saya bisa pindah rumah. Tetapi risikonya adalah orang yang dia sayangi akan berpisah. Dan risikonya lagi adalah hukuman mati. Bahkan juga bisa menjadi bahan omongan orang, Bapak Ibu. Bahan perbincangan orang ketika tahu itu loh hamil di luar nikah. Ibarat kalau di dinas itu, Bapak Ibu, kalau perempuan ketahuan hamil di luar nikah, itu harganya sangat murah sekali. Kalau di dinas itu, kalau jujuran atau adat di dinas itu, harga perempuan itu tergantung pada titelnya atau jabatan perempuan. Kalau perempuan itu yang barusan ini sepupu saya tunangan kemarin tanggal 13 ya. Dengan tunangannya perempuan ini sudah hanya cuma perawat saja atau bidan, dan diminta kepada sepupu saya 120 juta. Nah, orang tua pihak cewek ini minta 120 juta. Nah, itu standar untuk pernikahan itu dinas, tergantung titelnya tadi, jabatannya. Kalau jabatannya sudah seperti yang saya katakan tadi, sudah bidan, nah itu 100 ke atas. Nah, kalau dulu mungkin kalau abang saya dulu guru istrinya diminta 80 juta. Nah, itu kalau dalam masa pernikahan atau perempuan ini dalam kesucian, tidak ada nuganya atau tidak melakukan hal yang tidak senonoh, pasti harganya mahal. Dan itu pesta yang meriah, Bapak Ibu. Mungkin beberapa ekor babi dipotong, diundang beberapa desa untuk datang di pesta. Makanya tadi orang tua cewek meminta kepada pihak laki-laki uang yang banyak, karena dia mengundang beberapa desa, bukan hanya beberapa orang. Ya. Jadi beberapa ekor babi dipotong. Kalau perempuan yang perilakunya bagus atau belum hamil sebelum menikah, dan harga itu sangat berharga. Dan perempuan yang nikah dengan tidak melakukan hal yang senonoh dan adanya situ pasti akan ditanggung, ya, ditanggung. Kalau nanti ibu-ibu bapak-bapak lihat di YouTube, perempuan ketika mau dibawa dari rumahnya ke rumah cowok pasti ditanggung, ya, ditanggung. Nah, baru nanti setelah itu harus dimasuki di mobil. Nah, perempuan yang sudah hamil di luar nikah atau sudah ketahuan sudah melakukan hal yang tidak benar, maka harga perempuan itu sekalipun titelnya sudah guru atau sudah bidan bisa hanya 1/4 harga. Bisa hanya 30 juta. Yang penting ada acara makan-makan di dalam keluarga. Hanya 30 juta. Bandingkan dari 120 hanya menjadi 30 juta. Dan itu pun tidak ditanggung. Itu pun mungkin hanya pihak keluarga cowok saja yang datang di rumah cewek. Dan itu pun tidak dikasih pesta yang meriah, tidak ada baju adatnya. Yang penting jalan saja naik mobil itu kepada laki-laki yang telah melakukan hal yang tidak senonoh. Jadi bahkan itu juga menjadi bahan perbincangan orang. Dan keluarganya si cewek ini menganggap perempuan itu bukan lagi keluarga karena telah merusak martabat keluarga. Dan mungkin itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan Maria saat itu. Karena tradisi dan hukum yang berlaku masih kuat saat itu. Tetapi Maria bisa berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari bayi yang akan lahir menjadi juru selamat. Apa yang membuat Maria yakin dan dia bisa mengambil resiko yang besar di dalam hidupnya? Dia berani mengambil resiko sekalipun tantangan yang dihadapi adalah ada hukuman mati, ada diabaikan oleh keluarga,
Bahkan juga tantangan yang ini adalah ditinggalkan oleh pasangan yang sudah bertunangan. Tentu Bapak Ibu, ya kalau kita lihat orang pacaran aja kalau putus pasti stres, apalagi yang sudah bertunangan. Tapi Maria berani, sekalipun dia ditinggalkan oleh pasangannya, sekalipun hukuman mati ada di depannya, sekalipun keluarga menghakimi dia, tetapi dia siap untuk menerima. Mengapa hal itu terjadi bagi Maria? Karena Maria memiliki iman yang berkualitas. Ya. Ada iman Maria. Kalau awalnya dia ragu, ketika dia belum diyakinkan oleh malaikat Gabriel, setelah diyakinkan oleh malaikat Tuhan di dalam ayat 35 sampai ayatnya yang ke-36, Maria yakin dengan perkataan malaikat Tuhan itu, sehingga dia mengambil resiko apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Dia siap berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekalipun hal itu tidak mudah bagi Maria, tapi kita melihat iman Maria ketika dia yakin dan percaya bahwa Tuhan berserta dengan dia, Tuhan menaungi dia. Dia yakin tentang perkataan malaikat Gabriel. Dia berkata, hai Maria, jangan takut, sebab engkau dikaruniai Allah. Di dalam ayat yang ke-35 bahwa malaikat Gabriel meyakinkan Maria bahwa Allah menaungi Maria. Allah tidak membiarkan Maria asalkan Maria bersedia di dalam mengandung bayi juru selamat. Inilah iman Maria. Dan buktinya Bapak Ibu apa yang terjadi ketika Maria mengambil resiko seperti itu. Apakah hukuman mati terjadi pada Maria? Tidak. Apakah Yusuf meninggalkan Maria? Tidak. Apakah Maria ditinggalkan oleh keluarganya? Tidak. Ini bukti kalau Allah memelihara dan menaungi. Sampai anak itu dilahirkan, Maria tidak dihukum mati. Maria tidak ditinggalkan oleh Yusuf. Allah bekerja. Allah turut bekerja untuk melindungi Maria, untuk mewujudkan rencananya, untuk melahirkan juru selamat bagi kita. Bagaimana cara Allah? Tentu melindungi Maria. Kita melihat bagaimana cara Allah meyakinkan Yusuf di dalam Matius pasal 1. Allah menjumpai Yusuf lewat mimpi Yusuf, meyakinkan Yusuf bahwa Maria mengandung bukan dari laki-laki lain, melainkan dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan meyakinkan Yusuf, jangan tinggalkan Maria, ambillah dia menjadi istriku, dan jangan melakukan hubungan suami istri sebelum anak itu dilahirkan. Itulah cara Allah di dalam melindungi Maria. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga sama seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan, jadilah padaku menurut kehendak Allah. Seringkali kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, seringkali kita ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, kita duluan lari Bapak Ibu. Kita duluan terbirit-birit pergi menghindar dari hal yang tidak mengenakan bagi kita, tanpa merenungkan, tanpa memikirkan, tanpa memandang kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi di dalam diri kita. Kita tidak melihat bahwa kita ini adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus, bahwa kita ini adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Lalu mengapa kita ketika kita ada sedikit masalah, lalu kita menyalahkan Tuhan, lalu kita meninggalkan
ketika dia diperhadapkan dengan satu hal, Maria berkata, jadilah padaku menurut kata. Tetapi kita dikatakan orang Kristen, orang percaya. Di mana iman kita? Di mana kepercayaan kita? Sama-sama kita seperti Maria, manusia biasa, manusia yang diberikan kasih karunia oleh Allah. Mengapa kita seringkali menjauhkan diri ketika menghadapi kesulitan? Di mana iman kita, Bapak Ibu? Hari ini kita belajar dari kehidupan Maria. Marilah kita menjadi Maria saat ini yang siap menerima apa adanya. Ketika Tuhan berkata seperti ini kehidupanmu, terima apa adanya. Ketika Tuhan berkata seperti ini kehidupanmu, terima apa adanya. Ketika Tuhan berkata, saya memakai engkau menjadi alatku, kita tidak boleh, jangan Tuhan, pakai pakaian ini saja menjadi majelis. Ketika kita ditawarkan, ayo menjadi majelis, menjadi pengurus, seringkali kita, saya tidak mampu, saya tidak kuat. Maria tidak berkata demikian. Justru Maria ketika diperhadapkan, dikasih tugas yang berat, aku harus menjadi ibu dari Juru Selamat. Sekalipun awalnya Maria karena belum yakin, tapi ketika dia diyakinkan, dia berkata, jadilah padaku menurut. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Seringkali ketika kita dikasih tugas, justru kita, jangan saya dulu kafe. Pilih yang lain saja. Padahal kita dikatakan adalah orang beriman, orang percaya. Jadi hari ini kita diingatkan ketika kita mau dipakai Tuhan, harus siap sedia, Bapak Ibu. Kita dipilih ini adalah bukan hanya sekedar status menjadi orang Kristen, tapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya Allah. Kita dipilih untuk menyatakan kehendak Tuhan. Kalau Maria dipilih oleh Allah menjadi alatnya untuk mengandung Juru Selamat, risikonya mungkin baik. Tetapi Maria bersedia. Kalau kita dipilih menjadi pengurus gereja, majelis gereja, atau aktivis, atau dalam hal pelayanan apapun, seringkali kita menunda-nunda. Dan hari ini kita diingatkan, jadilah seperti Maria. Apapun resikonya, percayalah bahwa Allah menaungi engkau, percayalah bahwa Allah memelihara engkau. Ketika Allah memilih engkau dipercayakan satu tugas, lakukan dengan baik, lakukan dengan setia, sekalipun itu berat. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sedikit kesaksian Bapak Ibu di dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga istri. Mungkin bagi kita semuanya mungkin tahu bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan, terutama seorang para pendeta, para pelayan Tuhan yang dalam tanda petik ini adalah bukan aliran yang ini aliran Protestan ya, kalau berbeda dengan aliran yang lain. Hamba Tuhan itu hanya mengandalkan dari perhatian majelis. Tetapi di dalam kehidupan saya secara pribadi ketika memulai pelayanan di gereja sebelumnya, mungkin para majelis sudah tahu seperti apa tunjangan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi dengan hal itu saya yakin bahwa ketika Tuhan yang memilih dan memanggil, Tuhan akan mencukupkan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak pernah kekurangan sedikit.
Saya tidak pernah kekurangan. Setiap hari pasti makan. Setiap hari pasti makan nasi. Setiap hari pasti makan tempe. Pasti juga ada dagingnya. Itu adalah pemeliharaan. Ketika kita sungguh-sungguh beriman, percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, percayalah Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tidak meninggalkan. Demikian juga Maria ini, ketika dia sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan dia, sekalipun itu hukum yang berlaku di dalam Yahudi adalah hukuman mati. Tetapi Tuhan bertindak, Tuhan membela, Tuhan melindungi. Maria tidak mengalami kematian sampai dia melahirkan bayi Yesus. Yusuf tidak meninggalkan Maria. Allah bekerja untuk melindungi setiap hubungan yang sedang mereka jalani. Maka dengan hal itu Bapak Ibu, mari kita, ketika kita dipakai oleh Tuhan, marilah kita bersedia berkata seperti Maria, jadilah padaku menurut kebutuhan. Jangan kita menunda-nunda. Ya kita, oh jangan, saya tidak mampu. Kemarin malam kami membahas tentang karunia atau talenta. Seorang pemuda berkata begini, Bapak Ibu, ketika kita dipercayakan satu talenta atau karunia atau berbicara tentang pelayanan, Tuhan mempercayakan itu karena Dia tahu bahwa kita mampu. Tuhan tidak pernah mempercayakan sesuatu bagi kita kalau Dia tahu kita tidak mampu. Tuhan percayakan satu pelayanan bagi kita karena Tuhan tahu bahwa kita mampu. Tidak mungkin Tuhan memberikan tugas kepada seseorang dengan salah. Jadi ini hal yang harus kita renungkan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan memilih Maria untuk mengandung bayi Yesus, karena Tuhan tahu bahwa Maria sanggup, mampu melakukan hal itu. Demikian juga di dalam hidup kita. Kalau kita dipilih untuk melakukan pelayanan, karena Tuhan tahu bahwa kita mampu, karena Tuhan memberikan kita kemampuan di dalam hal itu. Kalau Tuhan mempercayakan kita bersama jemaatnya untuk membangun roti hidup kita, Dia tahu kita jemaatnya, bahwa kita mampu untuk mendirikan jemaat. Jangan pernah putus asa. Kalau Tuhan izinkan kita bisa berdiri mendirikan GKRI Roti Hidup, Tuhan tahu bahwa jemaat mampu untuk bertahan, untuk bergandengan tangan, bersatu untuk mendirikan sebuah gedung gereja. Kita harus yakin, kita harus beriman. Sekalipun itu kita tidak tahu dari mana, kita harus yakin bahwa Tuhan beserta. Jadi Bapak Ibu, saya katakan kepada pemuda kembali malam, inilah kesempatan bagi kita untuk menjadi alatnya Tuhan di dalam GKRI Roti Hidup ini. Karena GKRI Roti Hidup ini adalah menumbuhkan tenaga para pelayan Tuhan. Maka kita harus bersedia seperti Maria. Ada banyak kekurangan pelayan di dalam roti hidup, Bapak Ibu. Mari kita luangkan, mari kita memberi diri. Mari kita berkata, saya bersedia, jadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Di bidang musik masih berkekurangan. Di bidang penata layanan, pemimpin pujian masih berkekurangan. Di bidang pemerhati masih berkekurangan. Banyak tugas. Mari kita melibatkan diri kita di dalam melayani Tuhan. Ingat Maria ini, sekalipun resiko yang dia hadapi, dia mau, ini aku Tuhan, pakailah aku menurut kehendak. Ketika kita yakin seperti itu, percayalah bahwa roti hidup akan roti hidup akan berkembang. Ingat tadi bahwa Tuhan mempercayakan hal ini karena Tuhan tahu
bahwa kita punya kemampuan. Tentu kemampuan ini adalah kemampuan. Demikian juga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu hal di dalam rumah tangga kita, Tuhan tahu bahwa kita mampu melewati tantangan-tantangan itu. Bapak Ibu Saudara saudariku, hari ini kita diingatkan Tuhan berbicara kepada kita. Apakah kita siap menjadi alatnya Tuhan di dalam menyatakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita siap untuk melibatkan diri untuk ambil bagian pelayanan di dalam gereja kita? Apakah kita siap seperti Maria untuk mengembangkan gereja kita secara bersama-sama? Tentu ini adalah hal yang mungkin juga sama seperti Maria, mungkin tidak mudah yang kita hadapi, tapi kita harus punya iman dan keyakinan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, biarlah kita menjadi seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Amin. Itu firman Tuhan. Kita tolong Bapak kami menuntut kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami untuk boleh beriman seperti Maria. Maria, seorang remaja putri, mendapatkan tantangan dari Tuhan. Maria beriman menerima tantangan itu. Maria hidup dengan penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Maria tidak menjadi orang kaya, Maria tidak menjadi orang sukses, terkenal, tapi Maria hidup dalam penyertaan Tuhan. Ketika Maria harus menjadi hamba Tuhan, Maria sadar akan resikonya. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Maria. Biarlah kami masing-masing hidup di dalam dunia ini, masing-masing dengan pekerjaan kami dan status kami yang berbeda-beda. Kami boleh beriman yang sama seperti Maria. Kami siap terima tantangan, dipercayakan untuk pelayanan yang ada di gereja ini. Bantu kami Bapak yang sudah menerima pelayanan sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis. Kami bersungguh-sungguh komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya Tuhan telah memampukan kami untuk boleh melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Bantu kami untuk menjalankannya dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Karena Tuhan juga menyertai kami sepanjang hidup kami. Tantangan demi tantangan akan kami temui, tapi setiap jalan keluar juga akan kami dapatkan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang selalu menyertai kami. Bantu kami untuk selalu percaya bahwa Immanuel, Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan.